Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, setiap orang pasti pernah merasakan stres. Bahkan tingkatan stres di masa pandemi COVID-19 ini terjadi berkepanjangan sehingga merusak suasana hati dan parahnya memicu berbagai masalah lainnya. Salah satunya adalah psikosomatik atau gangguan psikologi yang terjadi akibat kecemasan yang terlalu berlebihan. Hal-hal ini pasti dialami oleh semua orang ya, apalagi kita yang disuguhi dengan berita-berita COVID yang semakin mengganggu pikiran. Jika ini terus terjadi, amigdala atau pusat rasa cemas yang ada di otak menjadi terlalu aktif bekerja sehingga sistem syaraf menjadi tidak seimbang. Isolasi mandiri membuat sebagian orang merasa kesepian. Hampir 2 tahun virus corona menyerang Indonesia. Semua kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah pun dilakukan di rumah. Wabah virus corona ini mungkin membuat kita merasa kesepian dan terisolasi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami telah merangkum beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah saat isolasi mandiri. Dijamin pasti menyenangkan. Aktivitas pertama yang bisa kita lakukan adalah fokus untuk sembuh. Bagi kamu yang saat ini dinyatakan positif COVID-19, hal tersebut bukanlah akhir dari kehidupan. Dan menjalani isolasi mandiri bukanlah sebuah siksaan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Selain minum obat dan vitamin, kamu juga harus fokus pada kesembuhan kamu. Salah satunya dengan istirahat yang cukup dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Yakinkan pada diri kamu kalau virus itu akan hilang. Kemudian lakukan social media distancing. Ya, cara agar tidak stres selama pandemi COVID-19 salah satunya kamu perlu membatasi diri terhadap paparan berita dan media sosial mengenai COVID-19. Dapatkan informasi mengenai COVID-19 secukupnya saja. Caranya cukup mudah, yaitu abaikan konten-konten COVID yang berseliweran di grup WhatsApp, Instagram, Facebook, atau sosial media lainnya. Kemudian terapkan aturan tidak menggunakan gadget saat di rumah agar anggota di rumah bisa fokus untuk menghabiskan waktu di rumah bersama orang tersayang. Batasi penggunaan media sosial di rumah untuk mencernihkan pikiran kamu. Dan terakhir, jangan mudah termakan berita hoax dan konsumsi informasi COVID-19 dari portal berita terpercaya. Selanjutnya, kamu dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman. Selama ini, aktivitas kamu di pagi hari dimulai dengan bangun tidur, lalu tergesa-gesa menyiapkan diri sendiri dan pasangan sebelum kerja, menyiapkan anak-anak sebelum berangkat ke sekolah, dan kemudian baru berangkat ke kantor. Sepulang kantor, boleh jadi kamu juga jarang memiliki quality time bersama anak dan keluarga. Nah, di periode work from home atau WFH ini, sebetulnya bisa kamu manfaatkan untuk membangun komunikasi yang lebih positif dengan keluarga dan teman-teman. Sebab, ketika berkegiatan di rumah, tidak ada waktu yang terbuang di jalan, sehingga kamu bisa punya lebih banyak waktu untuk dihabiskan. Membangun komunikasi yang positif ini tidak hanya sebatas orang yang di rumah saja. Kamu juga bisa memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan keluarga yang berbeda tempat tinggal. Selanjutnya, lakukan hal yang bisa bikin kamu bahagia. Kamu bisa mulai memasak, mencoba resep baru, menjahit, olahraga, bermain musik, atau bahkan melukis. Bahkan, bagi sebagian orang, merapikan rumah adalah hal yang menyenangkan. Jika kamu juga termasuk yang demikian, kamu bisa mengisi waktu di rumah dengan merapikan lemari, merapikan meja rias, ruang tamu, atau yang lainnya. Menyenangkan sekali, bukan? Hal menyenangkan lainnya adalah kamu bisa ngobrol virtual bersama teman-teman dengan waktu yang lama. Kita memang perlu physical distancing, tetapi siapa bilang kamu tidak bisa nongkrong dan kumpul sama teman-teman kamu? Kamu tetap bisa kok. Coba deh manfaatkan aplikasi Zoom, Skype, atau Google Hangout, lalu lakukan kegiatan bersama-sama dengan teman secara live. Mulai dari makan siang bersama secara online, ngopi bareng di beranda rumah masing-masing, atau bersenda gurau sambil berjemur pagi. Kamu juga bisa memanfaatkan sosial media lainnya untuk bertukar kabar dan berbagi cerita lucu. Yakin deh, isoman kamu tidak akan sebosan itu. Dan terakhir, terus isi pikiran kamu dengan hal positif. Lakukan kegiatan positif selain membaca berita.
Misalnya, coba mengisi waktu dengan jalan-jalan virtual ke beberapa tempat, menulis kata-kata motivasi yang bisa kamu ingat kapanpun. Selain itu, kamu juga bisa melakukan berbagai kegiatan lainnya seperti olahraga ringan, bernyanyi, atau menari. Walaupun sederhana, kesannya sungguh luar biasa. Nah, Sobat Muslim, demikian beberapa aktivitas yang dapat kita lakukan ketika menjalani karantina mandiri. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.